Pendidikan Prodi Bimbingan Konseling semester 2. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah BK Pribadi dan Sosial dengan dosen pengampu Ibu Devi Mariatul Kiptiah, SPDI MPDI. Kami dari kelompok 5 yang terdiri dari 5 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan judul Teori Belajar Behaviorisme. Hakikat behaviorisme. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam psikologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Oleh sebab itu, anak menjadi pelukis, dokter, guru, dan lain-lain, semua itu sangat ditentukan oleh lingkungannya, yaitu orang-orang yang mendidik dan mengarahkan perkembangan anak sesuai dengan tujuan yang diinginkannya. Teori-teori behaviorisme. Behaviorisme berkeyakinan bahwa semua perilaku diperoleh individu setelah berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya yang telah dikondisikan. Oleh sebab itu, para behavioris tidak perlu mempertimbangkan kondisi mental individu yang menjadi objek perubahan perilaku melalui lingkungan yang dikondisikannya. Teori behaviorisme dapat diklarifikasikan ke dalam dua bagian, yaitu classical condition, behavioral psikologi, dan operant conditioning. 1. Classical condition. Classical condition yang mempunyai arti pengkondisian lingkungan secara klasik yang dipelopori oleh Ivan Pavlov, yaitu pada tahun 1849 sampai 1936. Penelitian ini difokuskan pada proses pencernaan yang terjadi pada anjing. Percobaan yang diamati dapat dilakukan melalui air liur yang dikeluarkan oleh anjing tersebut. Ivan Pavlov melakukan percobaannya dengan memasangkan stimulus daging, yaitu dengan respons stimulus diperlihatkan oleh anjing melalui air liurnya. Prinsip-prinsip yang terdapat dalam classical conditioning yang dilakukan oleh Ivan Pavlov masih tetap diterapkan dalam berbagai modifikasi perilaku di berbagai bidang, seperti bidang pendidikan, terapi medis, terapi pada fobia, dan panik yang berlebihan. Behavioral psikologi atau psikologi perilaku yang dipelopori oleh John Brodus Watson 1878 sampai dengan 1958. Menurut Watson, para behavioris memandang psikologi sebagai studi tentang perilaku manusia dan merupakan cabang dari natural science atau ilmu alam. Alasan yang melatar belakangi hal ini adalah bahwa perilaku manusia merupakan proses dari kegiatan fisik dan hubungannya dengan lingkungan. Proses kegiatan fisik tersebut secara alami merupakan faktor penyebab bagi perilaku yang ditampilkan manusia. Dapat dibagi menjadi dua jenis perilaku, yaitu perilaku yang sesuai atau adjustment behavior dan perilaku yang tidak sesuai maladjustment behavior. Skinner, operant condition. B.F. Skinner 1904 sampai 1990 adalah seorang ahli behavior psikolog atau psikologi perilaku yang terkenal dengan teori yang disebut operant conditioner. Teori ini dilatar belakangi kenyataan bahwa makhluk hidup, yaitu manusia dan hewan, dalam proses operating melakukan sesuatu terhadap lingkungannya. Makhluk hidup menemukan stimulus khusus yang disebut rewarding stimulus atau stimulus pendorong. Rewarding stimulus adalah semua kejadian yang dapat memperkuat dan meningkatkan perilaku di masa yang akan datang. Rewarding stimulus dapat dibagi dalam dua bagian, yaitu positive reinforcement, yaitu kejadian yang diinginkan setelah perilaku ditampilkan.
Negatif revenge yaitu yang berkaitan dengan menghilangkan peristiwa yang tidak diinginkan setelah perilaku yang ditampilkan. Kedua hal tersebut dapat meningkatkan perilaku di masa yang akan datang. Penulis Dina Indriana, Edukasional Psikologi 1992, dan GG D. Billianer mengembangkan sebuah model proses pengajaran yang berfokus pada variabel-variabel yang harus dipertimbangkan oleh guru kelas. Sebagaimana yang telah mereka desain dan disampaikan dalam proses pembelajaran di kelas. Model ini berusaha dengan pengajaran berkualitas dan menghadirkan tugas yang dihubungkan dengan proses pengajaran atau pembelajaran. Penerapan behavior dalam pendidikan dan pembelajaran terdiri dari modifikasi pelaku, pembelajaran berbasis behaviorisme, pembelajaran berdasarkan sistem, dan pembelajaran teleprogram. Saya dari Anggi Setiawan menyampaikan terima kasih. Kritik terhadap behaviorisme. Behaviorisme menggunakan pendekatan satu arah dan tidak memperhatikan faktor-faktor internal seperti kecerdasan dan suasana hati dan perasaan manusia. Manusia dan hewan mampu melakukan penyesuaian perilaku untuk merespon lingkungannya walaupun pola perilaku sebelumnya telah dibentuk. Kekuatan dan kelemahan behaviorisme. Behaviorisme melakukan penelitian perilaku yang berdasarkan yang tampak atau observable behaviors. Teknik terapi perilaku yang efektif secara intensif menggunakan intervensi berbasis behaviorisme. Behaviorisme sangat dikenal dengan pandangannya, yaitu bahwa pembelajar adalah individu yang pasif yang bertugas memberikan respon kepada stimulus yang diberikan. Kesimpulan, berdasarkan masalah yang kita bahas dapat diambil kesimpulan. Behaviorisme merupakan salah satu pendekatan di dalam fisiologi pendidikan yang didasari keyakinan bahwa anak dapat dibentuk sesuai dengan apa yang diinginkan oleh orang yang membentuknya. Teori behavioristik terdiri dari dua landasan, yaitu classical condition dan operation conditioning. Penerapan bahwa dalam pendidikan dan pembelajaran terdiri dari pembelajaran modifikasi perilaku, pembelajaran berbasis behaviorisme, pembelajaran berdasarkan sistem, pembelajaran terprogram. Terima kasih.